masih bersama dengan saya Tere TSP di channel YouTube saya Tere TSP Channel. Hari ini saya lagi mau share tentang pengalaman hidup. Kali ini narasumbernya adalah Abang Nuril ya guys ya. Buat kalian yang pengen tahu apa sih sebenarnya yang diceritakan di sini, bisa tonton terus sampai akhir ya guys. Check it out. Thank you. Halo Abang Q. Abang Q, halo Bang Nuril. Aku invite deh. Halo. Mana orangnya? Kita follow back si One Bell ya. Oh, One Bell. Hai. Hai. Kamu pakai bedak ya? Aku pakai filter. Wih, kok kayak Biar kelihatan. opa ya? Biar kelihatan Korea. Lu ini lu curang lu pakai soundcard lu. Gua nggak pakai soundcard gua. Curang lu. Terus Ayo lu. Terus itu pakai apa? Tapi soundcard lu ada ininya, ada ketawa-ketawanya, gua nggak ada dong. Ayo, nggak boleh kayak gitu. Lu curang lu. Di sini banyak penontonnya, tahu nggak, ada 1000. Nature. Gila 1000. Banyak yang tepuk tangan. Oke. Pakai filter apa sih? Welcome. Putih banget ya muka gue ya. Bentar. Gue nyari filter yang nggak putih-putih banget. Muka gue putih banget ya anjing. Buset, parah. Iya putih banget tapi gue suka filter ini. Wes. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Yang penting lu di sana cakep deh. Udah, kiss dulu ah. Iya. Yang penting di sini gue cakep ya kan. Tere sehat Ter. Sehat dong. Ya ampun, Abang apa kabar? Lama ya kita Alhamdulillah, nggak pernah ketemu. Lama ya. Ketemu di dunia nyata ya, lama ya. Udah berapa tahun ya? Udah 27 tahun lah kita nggak ketemu ya di dunia nyata. Mulai gue lahir lah pokoknya. Aduh, gila parah. Teman-teman semuanya di roomnya Tere ngopi. Halo Nindo, halo Rangga, si ganteng Rangga nih, Rangga Kansil, Iva, Bella, dia, terus kita. Halo Diva. Halo semuanya teman-teman Tere, semuanya salam kenal guys. Salam kenal Halo guys semuanya ya. juga yang ada di roomnya Ter. Abang Nuril juga Ter, ya. Ter, suara gue kekencengan nggak? Apa? Suara gue kekencengan apa enggak? Enggak kok, pas. Enggak. Punya lu reverbnya hilangin. Lu nggak mau nyanyi kan? Enggak. Itu ada reverbnya dong. Pakai MC aja ya. Pakai MC aja ya, MC. Ini nih ya, kalau punya gue kasih reverb, jadinya kayak mau nyanyi, cu. Tuh dengerin. Enak kagak dibuat ngobrol? Enak nggak? Gak enak kan? Oh, iya, oke. Punya Tere matiin, reverbnya Tere matiin. Oke, sudah. Ya. Udah kan? Hai Ayunda, ayo kamu terus. Iya udah. Coba ngomong. Udah. Cek 1 5 3 4 7. Masih tetap ada loh. Kayak di dalam kamar mandi loh. Econya kan yang diiniin, Eco kan? Bukan echo, ada efek. Ada efek atau reverb. Ada kan? Katanya. Udah. Bukan papa.
Itu ponakan gue anjing, gue nggak punya anak anjing. Papa. Oh gitu, kirain lu udah punya. Belum. Oke. Ya deh, nggak usah bikin gosip ya. Nggak usah bikin gosip. Oke. Udah nih, nggak tahu lagi efeknya yang mana, efeknya nggak tahu. Ya udah ngobrol gini aja. Tere, kalau Ya. kerja pulangnya jam berapa sih, Ter? Bentar, aku manggil gak enak banget, Ter. Panggilannya siapa sih? Ter. Manggilnya Re, apa gitu. ya? Enaknya Re gitu ya, Re gitu ya. cantik Re aja, gitu ya. cantik kalau cantik gitu. Nggak panjang juga, aku mau yang pendek, Re gitu. Sekali sebut. Oh iya. Faisal, Oke. hai Sal, sehat Sal. Halo, Faisal siapa ya? Gue kenapa tiba-tiba nanya sehat? Budi Astra, welcome. Budi Astra. Tere, kalau kerja Oke, pulang guys. jam berapa sih, Tere? Kok kamu yang interogasi aku sih? Kan aku pengen nanya, opening dulu. Oke. Hari ini aku pulang kerja jam 6 sore dan aku mau live bersamamu. Biasanya pulangnya jam berapa? Val, Kenapa? hai J, welcome welcome nih. Valen Tetsuya, itu temen gue, temen ancur-ancuran. Dia dulu pernah nanya nih sama gue kan gue basic bukan penyanyi ya, terus si Valen ini nanya, dia dulu satu band sama gue, dia sampai sekarang pun sih satu band sama gue, dia pemain bass. Terus habis itu waktu awal lulus SMA, awal-awal lulus SMA, gue sama dia tuh punya cita-cita pengen terkenal di Jakarta, ngeband gitu kan. Akhirnya kita nyiptain lagu nih bareng. Gue nyiptain lagu, kita record, dia nyiptain lagu, kita record gitu kan. Gue nyanyi tapi pop bukan dangdut. Pada akhirnya gak kesampean sampai lulus kuliah, gak kesampean kita jadi artis, gak kesampean. Akhirnya pada suatu ketika kita udah lama nih gak ketemu kan, gak ngobrol apa, masalah apa ya dulu bubar band, masalah cewek bubar band, masalah cewek kan, cewek gua jadian sama salah satu personil gua gitu. Akhirnya udah kan, berantem bubar. Terus habis itu ternyata tahun 2017 gua dapet Dangdut Academy kan, ke Indosiar kan, dapat akademi ke Indosiar. Nuril nih orang sakti serius, dia bisa jadi stuntman Hollywood. I swear, yes, I can do it, I can do everything. Akhirnya dia nanya, J, kamu kok bisa sih jadi ini, maksudnya sampai ke Jakarta, sampai masuk TV, jadi apa ya, bisa mencapai cita-cita yang pernah kita impikan dulu bareng gitu. Kenapa kok bisa gitu? Terus gue jawab ke dia, rezeki J, gitu. Gue jawab ke dia rezeki gitu. Dia nggak mau nerima itu rezeki, nggak mau. Dia tetap maksa, pasti ada satu usaha yang lu usahain, yang lu kerjakan, yang lu perjuangin. Apa itu usahanya sampai lu bisa sampai ke titik sana, ke Jakarta gitu. Gue bilang lagi ke dia, rezeki, gue nggak usaha apa-apa, pure itu semua rezeki, gue bilang gitu. Dia nggak percaya, sampai sekarang dia belum percaya. Yes, you can do it, bro. Yes, I can do everything, semua yang bisa aku lakukan tapi orang lain tidak bisa, itu aku yang bisa lakukan. Iya, tanyain coba. Gue dulu pernah jadi stuntman, serius. Pernah jadi stuntman. Lu tahu stuntman nggak, Tere? Apa ya? Nggak tahu. Lu gini deh, kalau film action ada adegan loncat dari gedung, itu misalkan ya, ada adegan loncat dari gedung, itu si aktor nggak bakalan loncat, tapi ada stuntman, pemeran pengganti, yang dia rela melakukan apa saja demi uang. Dan itu gua dulu. Hai Sihab, welcome Sihab. Halo Eko. Bentar, kamu ceritain dulu kamu profilnya apa, lo bingung ini langsung cerita pengalaman aja lo. Enggak, aku ngenalin temanku itu barusan, ngenalin si Valen. Iya. Halo abang, salam kenal ya.
Bang Jangan lupa Valen, di salam follow kenal. ya. Ya, dia Jangan lupa temen, di follow ya. dia temanku dari rumah lu mana, Ri? Rumah lu mana, Ri? Rumah lu di mana? Rumah lu, Tere? Rumah gue. Heeh, Kirain itu temennya tadi. Ya bukan, ampun. Tere. Kalau aku di Medan, kalau aku rumahku di Medan. Medan, Cuman Horas. aku sekarang Medan, Horas. Horas. Cuman Rumah aku kamu sekarang di mana? Aku lagi stay di Kalimantan Selatan di sini. Oh, bentar. Kalimantan Selatan itu WI. Waktu Indonesia Tengah ya? Wita, iya. Oh, waktu Indonesia Tengah. Makanya dia bilang kemarin, Bang, live yuk jam 8. Live bareng yuk jam 8. Udah, gue kira kan jam 8 sini ya. Gue nggak tahu kalau dia Wita. Ya udah, gue mikirnya WIB. Se-Indonesia ini semua WIB gitu. Gue pikir gitu. Mau lu di Papua kayak, mau lu di Sulawesi, mau dimanapun, gue pikir udah WIB, waktu Indonesia bagian udah. Fahri, welcome Far. Fahri, halo Mulia. Oke, kita udah opening nggak nih? Udah openingnya belum? Ya, udah opening, udah opening. Udah opening. Lu mau apa sekarang? Lu mau tanya-tanya apa? Kenapa? Lu mau tanya gue jomblo? Gue sekarang nanya ke lu jomblo nggak sih, Ter? Tere, lu jomblo nggak sih, Ter? Gimana ya? Aduh. Wanita karir dia, guys. Seriusan wanita karir dia. Dia ngejar karir mulu deh. Udah deh, abang dulu aja deh, Bang Nuril dulu deh yang aku interogasi ya, jangan ke aku dulu ya. Oke. VOC Vokal paling gue demen nih Nuril. Apa tuh Vokal VOC? paling gue demen. Vokal. Oh, kirain itu yang di sejarah itu VOC kan ada Belanda company lu. Aneh-aneh lu company lu gue. Ibu kegibem, kalau sofang kegeng. Yuk, mau nanya apa lu? Gue diintegrasi. Diinterogasi ya. Diinterogasi. Yuk, tanya yuk. Jir, ngakak gue katanya si Valen. Oke guys, halo selamat malam semuanya yang ada di rumahnya Tere, yang ada di roomnya Bang Nuril ya. Hari ini saya bersama Abang Nuril yang paling gagah opa-opa dari Belanda ya guys ya. Tapi dari Korea dong. Korea dong. Korea. Jawa ya. Jawa. Oke, hari ini beliau mau share tentang life experience, pengalaman hidupnya guys. Oke, kita simak baik-baik ya guys ya. Check it out. Oke. Ngapain disimak? Lu nanya, Jir. Lu nanya ke gua. Lu mau nanya apa? Gua jawab, anjir. Oke, abang coba ceritain tentang profil abang dulu deh. Abang ibaratnya perjalanannya asalnya dari mana, terus ibaratnya pencapaiannya bisa sampai sekarang itu gimana? Udah ceritain aja udah. Dari awal ya, dari profil dulu, profil. Lahir di mana, hari apa gitu ya, dukunnya siapa gitu. Enggak ya, enggak sampai sejauh itu kan. Boleh kalau ingat boleh kalau ingat. Nama gue Nuril. Banyak yang manggil gue Nuril. Ada yang manggil gue Bibi juga ada. Nama gue panjangnya Kolbi Nuril Huda. Ada yang manggil Nuril, ada yang manggil Kolbi, ada yang manggil Bibi. Banyak banget lah pokoknya. Cuma rata-rata teman-teman yang manggil paling banyak tuh Nuril, manggil Nuril. Dan sekarang gue lebih, iya meskipun nggak terkenal banget, ya kan nggak terkenal. Tapi seenggaknya gue pernah gitu kan, pernah merasakan itu gitu. Gue lahir di Jember, Jawa Timur. Kalau kalian tahu Jember, Jawa Timur. Dan Aikol ya. Apaan Aikol? Ya, dia manggil J. Valen ya. Gue lahir di Jember, Jawa Timur. Tepatnya di salah satu perkebunan karet terbesar di Jember. Jadi gue tuh anak
anak pegunungan, anak hutan. Gue dari kecil tuh biasa main sama monyet, sama kijang, sama serius, sama celeng, serius dari kecil, serius. Gue lahir katanya. anak yang babon ya kan. Iya, bapak gue bapak babun, dia tahu loh. Ini siapa, dia tahu nama bapak gue tuh. Tahu siapa dia? Istri juga bukan deh. Siapa coba? Terus gue besar di desa. Gue besar di desa, di rumah nenek gue, di tempat ibu gue, tempat kelahiran ibu gue. Kalau yang di rumah gunung tuh ke tempat kelahiran bapak gue. Ribut. Akhirnya masih saudara katanya. Ribut, masih saudara. Apa ya? Masih saudara. Seriusan? Ini siapa ya? Bentar. Gue kayaknya kenal sama dia nih. Bentar, masih saudara. Akhirnya gue SD pindah ke desa, ke rumah nenek gue. Akhirnya tinggal sama nenek gue sampai gue SMP, SMA gue ke kota, ke Jember, sekolah di sana. Habis itu kuliah juga di Jember, di kota. Habis kuliah, gue kerja. Habis kerja, gue terus ikutan Dangdut Academy. Udah. Terus sampai sekarang. Begitu. Terus kakak itu kan kemarin itu, aku mainnya kakak atau apa sih? Jangan panggil kakak dong, om. Om. Terus. Mas. Nanya apa lagi? Mas atau apa sih? Mas atau apa sih? Abang. Nuril. Abang. Medan. Abang. Oke, abang. Bang. Siap, abang. Oke. Ya, siap. Gimana kabarnya kau? Orang mana rupanya kita? Kita orang Pekalongan. Iya, cucu Mbak Staril loh, tapi belum pernah ketemu, padahal pengen diajarin nyanyi loh. Lu. Iya ta. Nanti DM ya. Saudaraku dia. DM ya. DM. Bang Nuril baik terus. ya. Terus nanya apa lagi, Ter? Oke. Itu tadi kalau aku manggil gak enak. Ter. Kalau bahasa Jawa Madura, ter itu ada panggilan ter, letter. Letter, tahu letter nggak kamu? Nggak tahu. Letter itu kayak gimana ya, letter? Bahasa Madura sih itu letter. Windy Kitty welcome. Letter piye ya letter? Gimana ya? Letter ini kayak sing apa letter? Apa ya, kayak nggak bisa dijelasin sih. Mungkin bahasa Indonesianya apa nggak tahu aku. Tapi jelas ada letter. Re aja, ayo re. Mau tanya apa, Re? Re, ayo. Ya, ayo, Re. Melaku. Re. Ayo, Re. Mau nanya apa, Re? Re. Oke. Letter iku genit. Oh, genit. Aku diajari letter on. Diajari letter. Orang Medan diajari. Genit, Bray. Oh ya, genit. Nah, bahasa sini, bahasa Jember, genit. Oh, banyak yang komen genit. Endel, letter endel. Yuk, tanya apa, Re? Oke, itu kakak kemarin abang. Oke. Abang kemarin itu perjalanannya untuk bisa sampai ke Dangdut Academy itu gimana, Bang? Coba abang ceritakan masa-masanya perjuangannya abang itu dari 0 sampai saat ini ya, Bang. Abang ceritakan. Pertama naik kereta ya, dari rumah ya, naik kereta sampai ke Surabaya ya kan? Perjalanan kan? Oh iya, benar, itu benar. Gua bukan penyanyi dangdut awalnya. Aku request nyanyi lah. Oh, request nyanyi toh. Aku saiki mau nyanyi. Aku bukan penyanyi dangdut. Aku penyanyi band pop awalnya pop. Cuma karena kebetulan jadi kan ada yang namanya audisi spesial Han dari Dangdut Academy itu ada audisi yang namanya spesial Han. Jadi big audition itu biasanya di kota-kota besar ya. Kalau di Jawa Timur ada Surabaya, di Jawa Tengah ada Jogja atau Semarang, di Jawa Barat ada Jakarta, Bandung gitu. Itu namanya big audition. Tapi kalau yang namanya spesial Han, pencarian spesial itu di kota-kota kecil. Kayak tempatku di Jember ada, di Banyuwangi ada, di Malang ada gitu. Kayak gitulah modelnya. Dan aku salah satu
salah satu yang peserta yang ada di Special Hunt. Jadi Special Hunt itu paling spesifik cuma ada 11 orangan lah yang audisi. 11 orang. Dari 11 orang itu nanti diaudisi di kota masing-masing. Di kayak aku Jember nih 11 orang, itu diaudisi dan yang dapat nanti satu orang dapat itu kita itu langsung ke Surabaya. Jadi di Surabaya kita nggak usah antri panjang gitu kan, biasanya kalau audisi tahu kan antri panjang banget gitu kan, tahu kan panas-panasan gitu kan. Dan aku nggak merasakan itu. Aku dari Jember dapat habis itu langsung dibiayain oleh Indosiar ke Surabaya. Jadi aku ke Surabaya. Oh, enak toh. Namanya aja spesial ya toh, spesial. Yang namanya spesial pasti enak. Siap. Lanjut. Nasi goreng aja spesial, itu pasti ada telurnya. Akhirnya Oke, lanjut ya, terus akhirnya dari Surabaya aku dapat lagi. Dari Surabaya itu berapa anak yang dapat ya? 6 orang kalau nggak salah. 6 orang dapat. 11 orang dapat, cuma yang lolos ke Jakarta itu nanti ditelepon gitu, via telepon. Cuma yang pasti dapat udah 11 orang dari Surabaya. Cuma itu belum pasti ke Jakarta. Yang di Jakarta nanti telepon siapa aja yang dapat, dan aku termasuk itu. Dari 6 orang yang ditelepon, aku juga termasuk salah satunya. Akhirnya 2017 berangkat ke Jakarta. Itu. Dan itu pertama kali aku naik pesawat. masa Serius. Waktu audisi di Surabaya nggak mampir dek saudara yang Kendang Sari, Kak. Nggak mampir, aku kan nggak tahu rumah saudara yang di sana. Cuma waktu konser di Surabaya, saudara-saudara yang di sana pada ke lapangan Brawijaya, bawain aku pizza. Makasih ya saudara-saudara yang di sana. Gitu. Itu pertama kali aku naik pesawat. Terus gimana perasaan kakak naik pesawat? Itu pesawatnya dibayarin nggak atau bayar sendiri? Dibayarin. Wih. Cuma Indosiar pinter. Indosiar pinter. Terus? Tapi Indosiar pinter. Mereka bayarinnya pesawat yang murah dong. Mereka nggak mau bayarin Garuda gitu nggak mau mereka. Aku tahu ini pesawat apa, aku tahu. Iya, udah usah disebut lah namanya. Oke, ya. Kalau Garuda punya negara kan, ya kan, punya pemerintah. Kalau yang ini kan swasta, jadi nggak usah disebut. Kita nggak di sponsori oleh mereka. Oke, sip. Terus kakak pertama kali naik pesawat itu gimana rasanya? Gugup, deg-degan, dak-dik-duk-der, atau muntah? Kalau naik pesawatnya nggak deg-deg, nggak deg-deg. Cuma kayak yang, wah ini pertama kali gue naik pesawat nih. Ke belakang bakal sering-sering naik pesawat nih gitu. Jadi seneng, kayak harusnya gue duduk di bangku nomor 2 gitu, nomor 2. Gue suruh pindah nih penumpang sebelah. Gue mau di sebelah jendela gitu. Sampai gitu, paling gitu doang. Sombong amat. Ingat mati katanya Valen. Cuk, ingat mati, enggak lah. Kakak itu ibaratnya waktu sampai di sana tuh, itu gimana sih Kak prosesnya, gimana sih saat kakak abang di sana? Aku bingung, kakak atau abang ya, aduh bingung aku. Terserah rawis, sak sirmu, abang iyo, kakak iyo, mbah iyo, sak sirmu. Jadi waktu di sana itu tuh gimana sih, banyak banget ya yang ikut audisi itu atau gimana sih? Ya banyak banget se-Indonesia, cuma kan yang dipilih cuma 35 orang. Terus? Dari seluruh Indonesia itu yang dipilih cuma 35 orang. Ya dari Surabaya ada 6, dari Makassar ada berapa, dari Sulawesi ada berapa, kan kayak gitu toh. Berarti itu melalui audisi ya sebelumnya ya berarti ya? Iya, audisi juga kayak sama kayak aku gitu. Audisi di Surabaya, audisi di Makassar gitu. Aceh, Padang gitu. Aku ngakak tuh, Cuk, haha katanya. Valen kok ketawa terus, Valen. Kon ngakak opo? Raiku koyo lawak tadian, Cuk. Oke, selama kakak di sana itu gimana? Itu di sana itu ada asramanya atau gimana? Atau masing-masing tidurnya? Atau gimana? Kumpul lah, sekamar itu aku cowok, satu cewek.
Itu. Terus latihan gitu ya? Ada latihan-latihan Iya. kata abang? Ya gak kumpul lah. Asrama itu ada asrama cowok, ada asrama cewek gitu. Cuma satu pagar, cuma nggak kumpul. Maksudnya ada kamar-kamarnya ini khusus cowok, terus ada kamar-kamarnya khusus cewek kayak gitu. Ada kayak gitu. Terus latihan juga pasti latihan, terus kayak tidur di Dangdut Academy itu. Di Dangdut Academy itu semua dijadwal, makan pun ada jadwalnya makan. Jadi sehari itu ada jatah 4 kali makan, kalau 4 sarapan, makan siang, makan malam, habis itu makan tengah malam. Ya, 4 kali, ada 4 kali makan. Wow. Sama ikut kelas nyanyi apa otodidak dulu? Otodidak. Aku otodidak. Otodidak. Tuh. Bawaan. Masa otodidak sih? Kan katanya ini anak band kok tiba-tiba dangdutan, gimana sih? Keluarga aku dangdut. Bapakku suka dangdut, ibuku suka dangdut. Jadi dari kecil kupingku udah terbiasa sama dangdut. Jadi meskipun aku anak band, tapi kupingku di otakku ini ya banyak lagu dangdut di otakku gitu. Meskipun aku anak band ya kan, nyanyi Kerispatih gitu, misalnya Kerispatih, Armada, Peter Pan, apapun Silon Seven, tapi di otakku ini ada juga Rhoma Irama, Mansur S, Rita Sugiarto, kayak gitu banyak di otakku gitu. Oh gitu ya, ya ampun. Karena dari kecil bapak ibu. Jadi kemarin Dari itu kecil. cuma otodidak, belajar otodidak ya tiap hari ya. Pas kakak, Ya. Pas abang ini lagi apa namanya audisi itu di sana sampai berapa besar kak? Berapa besar ya kemarin ya? Kan 35 tuh, 35 orang kan? 8, tinggal 8 orang. Aku pulang terakhir tuh tinggal 8 orang. Tinggal 7 orang akhirnya aku pulang terakhir tuh tinggal 5 orang. Nyanyi dong bang, ogah. Lo gak jembere hilang. Lo gak jembere enek toh. Siapa? Nuril nih paket lengkap om. Gambus pun dihajar. Gambus. Ampun lagu Gambus aku. Emang gambus itu apa ya gambus itu? Itu alat musik ya? Kenapa? Alat musik tradisional. Gambus itu ya? aliran musik. Gambus itu aliran musik. Genre musik. Tolong ya, Re ya, dipahami ya. Gambus itu aliran. Kayak ada pop ya kan, aku kan nggak ngerti. keroncong. Aku kan nggak ngerti. Iya. Abang jelaskan dong, aliran itu ada apa aja sih? Kok ada gambus? Banyak. Aku kira alat musik. Gambus, mantap wih Gambus, mantap. Ini Tere nih, lagu yang viral kan lagu dari kotanya dia tuh kan? Iya kan, Rek ya? Bukan ya? Lagu apa? Ada tuh lagu viral, apa sih lagu? Ya yang lagu gitu loh, bukan dari Medan, bukan ya? Bukan. Itu kan lagi viral loh sekarang. Halo, Tere Robi. lupa ya. Robi siapa nih? Robi, halo Robi. Ipe, halo Ipe. Hai Iva, dia adikku nih, cantik banget orangnya, sumpah. Wow, halo Sumpah. Ipa. Sekecamatanku gak ada yang bisa ngalahin dia cantiknya. Wow, cantik. Halo, salam kenal ya, makasih udah mampir. Jangan lupa di follow. Kok aku jadi Adikku gini dia. ya? Kok follow-followan ya? Mas Nuril katanya. Siapa? Mas Nuril, halo Iva. Ingat ya, jangan Emang cerita, boleh? jangan. Kenapa? Emang boleh ya Apa? follow-followan ya sambil live ya? Boleh, Instagram mah nggak bener. apa-apa. Instagram Oh, gitu. bukan aplikasi, Re. Temen kuliah lupa. Tere, itu temen kuliah lu, Robi Saputra. Halo Robi, aduh teman kuliahku banyak banget ya, aduh tersebar di segala bumi. Pungki Rasio, halo. Hai, Oke, bro. kita masih kembali lagi ke Abang Nuril ya guys ya. Ke tema. Bang Nuril. Iya. Iya, kembali ke Bang Nuril dulu ya. Kita mau gali-gali Bang Nuril dulu ya guys ya, bentar ya. Oke, sekarang Bang Nuril kan sudah ibaratnya melalui semuanya itu ya kan. Topo iku, Mas Nuril, hayo cantik. Yeay, Tere dibilang cantik. Temanku, Fa. Please tolong, Fa. Wow. Ini temanku. Jangan bikin fitnah lagi ya. Kapan hari aku update status sudah terjadi fitnah. Sekarang ini aku nge-live sama temanku, Fa. Ya.
Cantik Tere katanya. Makasih. Iya, aduh, makasih lo ya ampun, yang lebih cantik. Aduh, makasih lo. Serius, dia cantik serius. Jadi, Terus jadi gimana? bang, jadi kan abang ini kan kemarin sampai sampai 8 besar ya. Ya. 8 besar kan, berarti itu waktu itu sempet pulang kan. Itu gimana tuh Pulang. perasaan abang ketika harus pulang duluan, nggak sampai Sebel ibaratnya. sih. Gimana sih? Sebel. Rasanya gimana? Dan yang ngalahin gue orang Medan lagi, si anjing. Sebel gue sama orang Medan. Sebel gue. Gimana? Gue kalah SMS waktu itu. Ya udah gimana ya udah nasib kalah SMS ya udah. Soalnya kan gini kan hitungannya. Jember kalau Tere belum pernah ke Jember nih ya, wajib kapan-kapan kalau misalkan belum pernah ke Jember itu kota murah, serius kota murah. Tere mau ngapain aja di Jember semua murah, sumpah. Mau makan aja 5.000, Tere punya uang 5.000 itu udah lengkap, paket lengkap serius. Serius? 5.000 perak, serius 5.000 perak di sini udah paket lengkap. Lu tahu nasi pecel nggak sih Tere? Oh, tahu. Tahu. Itu di sini 5.000 udah ada telurnya, bisa dapat es teh juga kali kalau di sini. Serius. Serius, ya ampun. Serius. Ih, di Serius. sini, Makanya di sini gini. mahal banget. Makanya kenapa aku bilang aku kalah SMS, kata orang-orang Jember sih nggak kompak, nggak ada yang SMS, bukan nggak kompak, menurutku sih logikanya kayak gini. SMS harganya per SMS 2.200, di Jember 5.000 bisa jadi nasi cuy, bisa makan. Iya kan? Kalau di Kalimantan duit 10.000 belum tentu bisa makan ya kan? Iya, soalnya satu piring Iya aja kan? 20.000. Tuh, satu piring 20.000. Jadi menurut mereka satu kali SMS itu mah murah banget 2.200. Kalau di Jember 5.000 bisa buat 2 kali SMS doang. Daripada buat SMS mending buat makan sama mereka gitu loh. Jadi logikaku gitu. ke situ. Makanya Boleh lah nanti tapi serius kapan-kapan di Jember ke itu Jember murah. lah. Ya, kapan-kapan ke Jember. Ya, nanti ajakin Boleh. traveling ya. Itu Oke? boleh. Nanti Siap. aku ajakin traveling. Aku tunggu Boleh. janjimu. Lah kan Oke, lu yang mau ke Jember. Kita kembali lagi. Ya. Kita kembali lagi ya. Kemarin kan kita asal muasal kenalnya di sebuah aplikasi ya. Aplikasi terus kita di sana streaming bareng. Streaming bareng. Gitu. Nah, memangnya sekarang kegiatan abang itu di dunia streaming ya sekarang ya? Atau gimana sih? Atau kegiatan di rumah main musik, terus recording, ya nyanyi, masih tetap nyanyi, terus streaming tetap sama konten-konten kreator gitulah. Di sini juga ada beberapa teman konten kreator yang bikin musik juga ke aku gitu, bikin misalkan ada kayak konten kreator cover gitu, kayak YouTuber cover gitu, kayak gitu, itu mereka bikin musik ke aku gitulah. penghasilan dari situ juga ada, dari main musik juga ada kayak gitu. Jadi kegiatannya sih lebih tetap di musik sih, tetap di dunia musik tetap. itu selain di tempat yang kemarin banyak ya? Selain itu ya? Banyak ya kan, abang? Apa hampir semua aplikasi ada Bang Nuril? Enggak. Dulu sempat nyobain aplikasi lain cuma berhenti gitu. Mas Nuril tetap yang terbaik. Ayo, Kak Tere main ke rumahnya Mas Nuril. Iva, tolong jangan bikin fitnah. Tere ini temanku, Fa. Serius, Fa. Iya, Abang Nuril ini udah seperti abangku sendiri ya guys ya. Jadi asal muasalnya kita kenal itu di sebuah aplikasi streaming. Aplikasi streaming. Nah dari di situ kita ibaratnya kan kebetulan kan aku juga kegiatan aku juga di dunia streaming ya. Aku juga konten kreator, terus aku juga suka streaming kayak gini. Kebetulan kemarin itu kan ada PK-PK gitu kan, jadi ada PK random. Terus ketemu lah kita. Ketemu kayak gitu. Jadi gimana? Aku juga orangnya suka PK. PK tuh artinya kayak ya gini, kayak ngomong kayak gini. Cuman kalau di sebelah itu namanya PK. Battle ya. Dari situ kita kenal dan kita tuh nggak pernah ketemu seumur hidup, hanya lewat. Ya, hanya lewat platform, lewat live stream kayak gini.
Ya, jadi gini, apa namanya, awal muasalnya kenal tuh dari situ, dan sekarang ini Tere lagi pengen, apa namanya, pengen tahu sih perjalanan hidupnya Bang Nuril tuh gimana sampai sekarang itu bisa sampai sejauh ini kayak gitu. Jadi Kayak gitu. ini nggak ada hubungan apapun ya, kita pure adalah seorang friend gitu, seorang teman. Friend. Santuy, friend. Jadi Kita friend. jangan bikin gosip-gosip ya, Jangan guys bikin, ya. jangan bikin fitnah ya, Iva ya. Ya, oke guys. Rozik, hai Rozik. Oke, kembali lagi ya guys ya. Kembali lagi ke Bang Nuril. Hmm. Bang Nuril, coba aku mau nanya nih. Selama ini apa namanya, pencapaian apa yang sudah Abang dapatkan selama hidup? Kan pasti kan Abang Nuril pasti punya mimpi nih ya kan, dalam Mimpi. hidup ya kan. Mimpi. Pasti ya kan. Pencapaian Pasti. apa yang udah Abang dapat sampai saat Belum. ini? Dan yang belum udah jadi serak guys. Dan yang belum Abang dapatkan apa? Kayak gitu. Mimpi gue sebetulnya sederhana. Mimpi gue sebetulnya sederhana. Gue nggak setelah gue gagal di band dulu. Setelah gue gagal di band, halah nyapa celo-celo aku. Setelah gue gagal di band dulu, gue nggak ada mimpi lagi buat jadi artis sebetulnya. Cuma karena balik lagi ke rezeki tadi ya, ke rezeki ternyata gue masih ada kesempatan sendirian. Ya minum. Ada kesempatan sendirian, nggak jadi ini ke Jakarta gitu. Sebetulnya itu udah nggak ngarep banget sih, nggak ngarep bakal berhasil gitu, nggak. Makanya waktu di Indosiar sendiri, waktu ditanyain mimpi kamu apa gitu, kebanyakan peserta lain pasti kan jawabnya pengen kayak Lesti, pengen kayak yang gede-gede lah, nama-nama yang gede-gede lah, Lesti, siapa itu, Inul, Dewi Persik kayak gitu. Gua waktu ditanya mimpi kamu apa, mimpi gue pengen hidup sederhana aja, maksudnya pengen hidup ya normal aja, punya rumah, punya keluarga kecil bahagia gitu, punya rumah sendiri kayak gitu. Mimpi gue kayak gitu sebetulnya, mimpi terbesar gue sebetulnya itu ya, menjalani hidup, sisa-sisa hidup sampai nanti gitu, sampai nanti selesai hidup di dunia gitu, kehidupan yang seperti itu, punya rumah sendiri, punya istri, punya anak, dan belum kesampaian sampai sekarang. Belum kesampaian, maksudnya belum kesampaian bahagia. Iya, kayak gitu. Oh gitu ya, semoga apapun yang Abang impikan bisa terwujud semuanya ya Bang ya. Amin ya Allah. Tapi satu persatu sudah ada nggak yang ibaratnya Abang dapetin kira-kira saat ini? Udah ada ya? Ada lah. Ya pasti. Yang mobil, satu persatu udah ada lah. Satu persatu lah ya. Satu gitu kan. Ya. Oke. Terus Tere, aku nanya nih, Re, lu Muslim apa Kristen? Gue nggak enak ntar gitu. Aku non Muslim. Oh oke. Jadi kan nggak enak ntar kalau gue ngomong pakai bahasa Muslim kan nggak enak. Istri udah bang. Istri udah bang. Udah gak usah dibahas Rob ya. Itu pertanyaan yang sensitif ya guys ya, itu sangat-sangat pribadi dan tolong ya jangan dipertanyakan, itu sangat sensitif sekali guys. Jangan dibahas ya Rob ya. Gak enak Rob, seriusan Rob. Oke, kalau mau nanya mungkin secara general boleh ya, tapping ya guys ya. Kalau masalah istri, anak berapa, terus rumah berapa, kayaknya jangan deh ya. Jangan deh ya. Gitu. Kurang enak gitu ya. Sikat dah bang, sikat nggak tuh? Sikat nggak tuh? Kagak, gue maunya nyari yang deket-deket. Tere mah kejauhan. Dia meskipun cantik, gue nggak mau, dia jauh. Bayangin gue ngelamar dia, kalau misalkan gue nih mau sama dia, gue ngelamar dia harus ke Medan. Iya kan, ke Medan. Nggak apa-apa bang, siapa tahu di room ini ada yang minat. Harus ke Medan. Iya kan, terus gue adat Medan juga nggak tahu. Misalkan gue mau bawa sesuatu oleh-oleh buat mertua gue di Medan, kan gue nggak tahu sukan mereka apa gitu. Gue bawain nasi pecel dari Jember, nyampe sana basi. Masa iya gue mau bawain pempek Palembang, ya kan nggak mungkin. Astaga. Jadi gue nyari yang deket-deket aja.
Bang Nuril ini orangnya kocak juga Ya. ya. Apa bisa ngelawak Kocak. terus Kocak. orangnya tuh kayak gimana ya? Ada jiwa humorisnya gitu ya. Apa itu? Humoris, gua humoris. Dari mulai lahir apa kayak gitu atau baru-baru aja? Dari lahir. Gua humoris dari lahir. Masa? Gua humoris dari Tapi lahir. kalau jodoh nggak ada yang tahu banget. Iya, nggak ada yang tahu. Gue berharapnya kalau misalkan nggak ada yang tahu nih, kalau misalkan bener nggak ada yang tahu, gue berharap jodoh gue orang Rusia. Jelek-jelek lah, mentok-mentok orang-orang Cina lah, Cina. Guangzhou gitu, Cina. Langsung nggak tuh? Yang jelas gue nggak berharap punya jodoh orang Thailand. Jepang nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting bukan Thailand. Soalnya di Thailand gue susah membedakan antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi gue nggak mau tuh orang Thailand ya. Oke deh, oke. Oke, jadi misalkan tadi berbicara soal jodoh ya sedikit ya. Misalkan nih ya kak ya, ada orang Jepang misalkan tiba-tiba. Saudara gue tuh tadi. Iya, serius bentar. Siapa? Saudara gue tadi yang gue sebut tadi pertama ini saudara gue yang jemputin nama bapak gue. Dia itu salah satu saudaranya ada yang dapat orang Jepang. Serius? Anjir sih ya. Lu jadi anak buahnya Paman Putin, jadi anak buahnya Uncle Putin. Serius, dia dapat orang Jepang. Itu loh pemain sinetron yang orang Jepang. Siapa sih namanya? Siapa sih namanya? Lu pasti tahu, lu bentar lagi gue cari ya. Pemain sinetron. Tak doaan jodoh dah bang, jodoh sama siapa tuh lagi? Jepang. Sorry, aku bukan orang Jepang, aku orang Belanda, belakang bandara. Indo. Siapa sih namanya? Oh ini. Siapa? Bentar. Kok aku kelihatan kayak gimana gitu ya? Kok putih kamu tuh ya? Aduh. Kok aku dari efek yang putih ada nggak ya? Cari-cari efek yang putih. Aku suka efek ini soalnya. Bentar, nggak ada di sini. Ada. Cari efek. Kok kayak gini? Ini bagus. Itu barusan bagus. Yang mana? Kemerahan gitu. Yang barusan sebelum ini. Ya nge-lag dia guys. Duh, kemerahan. Udah. Aslinya udah cantik. Itu saudara kandung bang. Bukan saudara kandung, tapi saudara dekat. Sepupu lah. Hitungannya sepupu lah. Ya. Dia dapat orang Jepang. Namanya Kotaro kalau nggak salah. Pipinya merah ter. Pipinya merah. Kotaro. Pipinya merah pipinya merah. Nah ini. Daftar. Dia pernah main di Net TV. Jadi di kelas internasional, tahu nggak sih acara Net TV kelas internasional? Siapa sih? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada acara di Net TV namanya, judul acaranya kelas internasional. Aku tuh jarang nonton tahu. Kerjaanku tuh ini. Nih. Lu pegang HP 2 apa 1, Ter? 2 kan? Ada dua. Nah, tuh. Ada. Coba. 3, sombong lu, dia sombong. Coba anjing. Namanya ini yang di kan ya, terus apa? Iya, cari. Namanya Nobuyuki. Buyuki ya. Spasi Suzuki. Merek motor. Nobuyuki Suzuki. Ini. Ya, dia saudaraku. Wow, Nobuyuki. Ini orang Yang mana? Yang mana, woi? Orangnya yang mana? Orangnya yang mana? Ini kan? Nggak kelihatan. Yang sebelah pinggir sendiri, yang pakai topi.
Oh, tua banget. Iya, dia suaminya saudaranya tadi yang nyapain gue, yang nyebut nama bapak gue. Motor dong, Wow. bukan motor. Kalau motor Yamaha, Suzuki udah bukan motor sekarang. Apa dong? Suzuki Jadi itu genset. udah mobil ya? Mobil. Oke, kembali lagi deh. Itu tadi iklan ya guys ya, iklan. Tadi kan itu pencapaian abang ya. Pencapaian. Sekarang Tere mau Apa? tanya. Hal yang belum abang dapatkan apa saja? Istri yang soleha. Terus? Gue muslim, gue nyari yang soleha. Iya. Ya. Nah, terus? Terus anak yang cakep sama cantik, udah. Itu doang yang gue cari sekarang. Simple banget ya. Simple. Banget. Gak ada yang lain lagi? Yakin? Nggak ada. Pikirkan dulu Yakin, ya. nggak ada. Kalau perlu berendam dulu dalam air. Nggak ada. Pengen liburan ke Eropa. Wih. Belum kesampaian. Pengen ngajakin bapak ibu ke Mekah, belum kesampaian. Amin. Ke Mekah. Tere nggak tahu Mekah, dia non muslim. Aku tahu. Penumpang sering berangkat. Yang dia tahu loh, Yerusalem. penumpang haji. Iya. Oh gitu. penumpang Oh haji iya ya sering kan dia di bandara. Iya kan dia di bandara. Iya. Sorry. Dia tahu loh. Sorry. Oke, tadi udah selesai Oke. pencapaian pendapat. Kalau Tere, oh bentar belum. Ya. Oke, jadi ibaratnya gini, selama ini kan abang sudah ibaratnya udah berjuang nih untuk bisa mencapai Ya. apa yang abang inginkan ya kan. Hmm. Sebenarnya yang menjadi moto dalam diri abang tuh, ibaratnya apa ya, value lah. Jir Ibaratnya ditanyain yang moto, bikin- gue nggak bisa moto apaan moto Iya, gue. yang apa ya, kekuatan abang gitu loh, yang membuat abang tuh bisa menjalankan semuanya tuh apa sih sebenarnya, apa sih? Kayak gitu. Apa sih sebenarnya, Bang? Apa ya? Tanya balik Bang Tere. Cacian. Tanyain balik Bang Tere. Cacian, makian, hujatan. Itu yang bikin yang bikin panas gitu, bikin panas. Gue harus bisa nih gitu. Gue harus bisa gitu. Soalnya gue kan anak kampung ya, maksudnya kampung bukan kampung doang, tapi lebih masuk lagi sampai ke gunung-gunung, ke hutan. Dan nggak mungkin gitu, mereka mikir nggak mungkin lah Nuril bisa kayak gitu dan ya dari situ gue pengen buktiin ke mereka gitu, gue bisa. Cuma belum kesampaian sampai sekarang, sebetulnya pengen terkenal tapi format band ya sama dia tuh si Valen tadi itu belum kesampaian juga gue. Oh gitu ya. Iya, jadi gue ternyata solo karir, gue nggak mau solo karir, gue pengen ada teman-teman gue juga di situ gitu. Gue nggak suka solo karir sendirian. Boleh lah, nanti Tere gabung deh kalau gitu ya, asik. Oke. Oh, jadi Kita butuh pemain trompet. Enggak, aku jadi ini penari balet di belakang kayak gitu, seret. Si penari latar ya. Biar Yang terpenting doa orang tua juga Bang. Iya bener Robdi. Doa orang tua itu nomor Benar. 1. Iya benar sih. Jadi cacian itu ibaratnya menjadi kekuatan abang ya. Iya. Jadi abang menunjukkan kepada orang yang mencaci abang itu. Orang-orang yang Lihat aja. mencaci, orang-orang yang udah mengkhianati, lihat aja. Dan sekarang masih ada sih sebetulnya, masih ada tinggal dua orang yang belum gue tunjukin. Kurang kayaknya, pencapaian gue sekarang masih kurang gitu. Jadi gue harus lebih lagi dari sekarang buat nunjukin ke dua orang ini. Jadi sebetulnya dalam hati gue masih ada dendam gitu. Kok dendam Terus? sih? Masih ada dendam. Gue dendam sama seseorang lah, adalah 2 orang. Gue nggak mau sebutin dia siapa dan namanya siapa, gue mau nyebutin, cuma ada dendam di hati gue 2 orang. Let's do it.
Come on. Tapi cara abang untuk membalaskan dendam itu seperti Gue harus bisa mewujudkan mimpi yang udah pernah dia pengenin gitu. Dia pengen kayak gini, tapi gue belum bisa wujudin sampai akhirnya, ya sekarang lah, sampai sekarang. Makanya gue pengen mewujudkan itu. Gue pengen nunjukin kedua orang ini, gitu. Pokoknya itulah intinya. Gue nggak bisa jelasin sekarang. Ntar kalau misalkan udah bener-bener udah terjadi, project gue sukses semua, channel ke-up, penghasilan udah gede banget, bukan cuma gede, tapi gede banget. Baru gue mau bikin juga video profile gini kayak gini, short profile kayak gini, dan gue pengen ceritain semua. Bahkan kalau perlu gue sebut namanya juga nggak masalah. Tapi gue niatin itu dari sekarang. semangat Bang Nuril, semangat. Semangat. Di belakang. Yuk digoyang warga Tanggul dan sekitarnya. Di belakang jadi hantu. Tapi serius lah, Bang Nuril ini orangnya sumpah deh serius, dia tuh orangnya humoris ya guys ya. Humoris. Gue humoris. Tapi aku nggak nyangka kalau abang seorang Bang Nuril yang aku kenal memiliki dendam kesumat kepada seseorang yang masih diingat-ingat sampai detik ini guys. Ya, tidak akan pernah kulupakan sampai mati. Tapi Bang Nuril keren ya, Bang Nuril keren banget. Cara dia untuk membalaskan dendamnya itu adalah dengan memberikan prestasinya yang legit, guys. Iya, gue pengennya itu. Enggak bawa pisau sama parang ya kan? Apa? Enggak. Dendam gue enggak model kayak gitu. Iya. Berarti nunjukinnya dengan itu ya, keren. Ini ada sekarang Tere ini. Tere. Bang, bentar dulu Bang. Abang ada bantuan personil. Bang nggak bantu Ben Abang ada butuhin personil bas nggak Bang? Bantu angkat salon. Bantu angkat son. Kita di sini pakai bahasa Indonesia. Bang Robi Saputra ini pakai bahasa daerah. Salon, son. Maksudnya son. Lek nengke ini kalau pakai bahasa Indonesia salon itu ya salon. Abang mau ngangkat salon sama banci-bancinya juga, sama bencong-bencongnya juga mau abang angkat. Ada aja Bang Robi ngangkat salon. Jangan ngelawak deh, astaga. Gue bayangin Bang bantuin angkat-angkat salon. Jadi kegiatan abang cuma itu ya sekarang ya. Sekarang sementara masih itu. Masih berharap proyeknya cukup. Ya, abang pernah nggak merasakan kesedihan yang paling mendalam itu dalam hidup abang? Kesedihan yang paling dalam yang sampai abang tuh nggak bisa lupa. Apa sih Bang? Coba cerita abang sedikit aja sih. Nggak apa-apa lah. Ya itu. Tentang ya itu kesedihan gue yang ini, yang sampai gue inget sampai mati ini. Oh, yang jadi ntar ini dan ntar kalau misalkan udah bener-bener terjadi, bener-bener bener-bener dikabulin sama Allah, dikabulin sama Tuhan gue mau nunjukin itu dan gue mau ceritain itu nanti, nggak sekarang gitu. Dan itu satu kesedihan yang paling besar menurut gue sampai sekarang. Belum pernah gue seumur hidup sehancur itu gitu. Semangat. Gitu. Semangat. Tere gimana Tere? Ada nggak kesedihan paling dalam di hidup Tere? Kok aku jangan diinterogasi ya? Ada nggak? Sebenarnya sih kalau berbicara soal kesedihan, semua orang pasti memiliki kesedihannya masing-masing ya. Masing-masing. Dan setiap orang juga punya perjalanan hidup masing-masing. Pahit, manis, garam, gula, asam, asin. Itu namanya makanan. Benar. Terus. Jadi sebenarnya tinggal kitanya aja sih cara menanggulanginya. Kalau aku sih bentar. Sekarang Fajria Rosida, bapakku daftar. Oh ini anaknya Leku, dia Kalimantan. Yang aku cerita ke Tere, aku punya saudara di Kalimantan, di daerah Tenggarong.
Yo, jadi ini anaknya. Ketemu. Anaknya jauh lah, dia Kalimantan Timur, kau Kalimantan mana? Aku di Kalsel sih. Tuh kan jauh, Kalimantan Timur ke selatan, jauh lah. Nanti kalau kamu misalkan ke Kalsel ya, lagi landing misalkan di bandara gitu, chat. Halo Mbak Tere, boleh ketemuan nggak? Boleh, asal aku nggak. Oh iya. Kerja pun gua masukin ke dalam kantor. Mas, apa ini mas? Mas, apa mas? Mas mau kemana? Saya mau ketemu Tere. Aku langsung Maaf, Mas. dicari orang. Itu masnya siapa ya katanya? Waduh, preman dari Jember, preman dari Jawa Timur nih gitu. Ngeri. Ini Ya, Tere, orang jadi tua abang teman-teman lengkap Tere ya? ini kerja di bandara. Kenapa? Orang tua abang lengkap ya? Masih ada ayah ibu masih ada? Masih ada. Alhamdulillah masih ada. Sehat? Alhamdulillah Orang tua keluarga sehat. Walafiat. Alhamdulillah sehat. Jadi selama ini kan sudah PPKM nih. PPKM kan bang? PPKM. Itu Parah. itu Di Jawa Timur parah. Berpengaruh nggak bang dengan pencapaian abang sekarang ini? Berpengaruh nggak? Berpengaruh. Parah berpengaruh. Parah banget. Contohnya gimana? Kan gue kan seniman ya, kerjaan gue juga di bidang seni, di bidang hiburan. Sedangkan kalau PPKM kita nggak boleh ada hiburan macam-macam. Berkumpul, membuat kerumunan gitu kan nggak boleh. Sedangkan kerjaan gue di situ. Jadi ya selama PPKM, selama pandemi lah ya dari tahun 2019, 2020 ya, 2020 awal sampai sekarang 2021 pertengahan 2021 itu bener-bener hancur di sini. Maksudnya di Jawa Bali tuh hancur. Dunia hiburan, dunia industri hiburan tuh hancur, serius. Makanya sekarang banyak teman-teman seniman yang beralih ke digital semua, kayak ke platform YouTube, Spotify, Instagram, dan yang lain-lain lah. Gitu. Ini imbasnya PPKM. Bisa ini imbas, bisa jadi berkah juga sih. Bisa berkahnya mungkin kita bisa lebih apa ya, kita belajar buat beralih dari dunia industri analog ke dunia industri digital kayak gitu. Belajar. Berarti harus bisa menyesuaikan diri ya. Menyesuaikan diri. Peluang. Beradaptasi. Melihat peluang. Beradaptasi dan melihat peluang. Benar. Iya ya. Itu sih. Tapi selama ini ibaratnya dalam usaha abang nih, usaha abang ya kan, yang sudah abang lakukan. Pernah nggak sih abang merasa kayak jenuh? Aduh, kok aku kayak gini terus sih, jenuh banget. Ya ada lah. Aduh, aku pengen challenge, aku pengen yang lain, kayak kerja di mana, di kantoran atau di mana kayak gitu. Gimana sih, ada nggak abang kayak gitu, pengen kayak gitu? Ada. Kalau jenuh pasti ada. Meskipun itu hobi yang kita lakukan jadi pekerjaan, itu pun pasti tetap ada tingkat titik jenuh gitu, pasti ada. Gue aja pemain musik, main musik dari kuliah sampai sekarang, main musik terus tiap hari, itu jenuh juga. Juga. Iya. Jadi abang ngapain dong? Pengen. Untuk menghilangkan rasa jenuh tuh ngapain dong? Jadi Main game. main game. Aduh, aku jadi inget abang pernah cerita waktu itu kita PK bareng ya, betul ya. Abang pernah cerita soal abang itu pernah bolos ya. Itu gimana sih ceritanya? Kemarin aku lupa. Gimana sih? Maksudnya? Itu apa sih? Gimana? Yang kata abangnya pernah bolos untuk game kayak gitu. Emang game itu gimana sih? Sampai bolos Jual bakso gimana? kada. Deki men mare PPKM amain pole ya. Iya le, ongguan le. Iya le. Ini maksudnya gini, jual bakso dulu. Nanti kalau PPKM udah selesai, main musik lagi katanya gitu. Itu pakai bahasa Madura. Tapi serius bener, ini ada berita-berita ya di sosial media tuh. Katanya bener ya kalau misalkan makan di warung-warung itu maksimal 20 menit, serius itu bener. Selama PPKM gue belum pernah makan di luar. Ya aku Selama serius sih, PPKM. aku belum pernah sih makan di luar. Cuman ada sih berita-beritanya tuh. Iya, beritanya sih banyak.
ada juga ya tambal ban online katanya, itu bener nggak sih? Emang bisa? Enggak, ya elah Tere, itu enggak. Kalau tambal ban mana bisa tambal ban online, tolong dong Tere, tolong. Oh gitu loh, kan aku kan cuma lihat doang. Kalau makan iya, kalau makan iya. Kalau makan di luar gitu ada waktunya, 20 menit kalau nggak salah. 20 menit ngapain? Ngapain? Makan. Kalau misalkan nunggu nasi gorengnya belum masak gimana kalau belum masak? Iya nggak tahu, gue belum pernah makan di luar. Oh gitu ya udah. Oke, kembali ke topik ya guys ya, kembali ke topik. Tadi abang main game kan, caranya untuk menghilangkan rasa jenuh, rasa boring, rasa bosan ya guys ya. Sampai abang pernah cerita sampai bolos waktu itu, sampai nggak selesai kuliah. Ayo, itu bener nggak tuh? Itu gimana tuh? Iya. Bener, Kalau nggak selesai kuliahnya. kalau nggak selesai kuliah bukan masalah game, masalah musik. Oh gitu. Karena musik. Kalau game SMA sih, SMA. Jadi SMA itu pernah satu semester itu cuma masuk 33 hari kalau nggak salah. Satu semester, bayangin berapa bulan itu gue cuma masuk 33 hari doang. Itu orang tua gue dipanggil ke sekolah, sumpah gue takutnya, itu takut. Wish, minta ampun takutnya, sumpah. Gue ketemu hantu 2, 3 sekampung lah hantu. Gue mungkin lebih takut itu, serius. Terus Bapak gimana ibu gue abang? Barain. Surat panggilan dikasih ke gue gak sampein ke orang tua yang pertama, kedua gak disampein lagi, ketiga gak disampein lagi, sampai akhirnya mungkin sekolah capek ya, akhirnya mereka nyampein sendiri, berangkat sendiri ke orang tua gue, sampai diundang ke sekolah. Ya itu gue, aduh hancur hidup gue, sumpah serasa hancur banget hidup gue, aduh hidup gue gak berguna nih gitu, gara-gara main game mulu gitu kan. Sampai orang tua dipanggil, terus orang tua gue bilang, udah kamu pulang aja ke kebun, bapak beliin kambing, kamu cari rumput aja, cari ini, melihara kambing gitu. Serius, aduh, ntar aku jadi gembala dong, pengembala dong gitu. Itu SMA. Kalau SMP gue rajin, SD SMP gue rajin, soalnya kan gue SD SMP kumpul sama nenek, dan nenek gue tuh almarhumah ya, udah meninggal. Nenek gue itu orangnya apa ya, disiplin banget. Jadi gue takut ke nenek, jadi sekolah rajin gitu tiap hari. Teman-teman belum ada di sekolah gitu, cuma tukang kebun gue ada di sekolah udah. Kalau zaman SMP nyampe sekolah gitu, kalau anak-anak zaman sekarang kan jam 7 kurang 2 menit, 3 menit baru nyampe. Kalau gue dulu jam 5:30 udah ada di sekolah. SMP, SMA nih gue nih, bebas kan. Gue udah nggak kumpul sama nenek kan, udah kayak ngekos gitu lah, Jember kan di kota. Jadi bebas dong, mau ngapain aja, pikir gue gitu. Tapi serius, menurut gue meskipun itu pengalaman nggak baik ya, tapi menurut gue itu seru. Gue punya cerita akhirnya. Gue punya apa ya, seru. Iya, seru. Ih, seru sih. Itu 3 tahun atau 4 tahun itu SMA itu? Naik kelas 3 tahun. Naik kelas. 3 tahun. Kelas. Serius? Serius, gue pinter orangnya. Itu gimana ceritanya? Gue orangnya pinter. Aduh, aku gak habis pikir 34 hari aja sekolah. Itu Mirip gimana bang, ceritanya? semoga jodoh. Nggak mirip. Nggak ada mirip-miripnya. Tere cantik, gue jelek, burik, anjing lu. Papi, ini teman gue Papi, teman main futsal. Sama-sama keren nih orangnya. Ya ampun, makasih Aljuna. Panggilannya Papi, jangan dipanggil Arjuna. Gila banget, sosok keren. Halo Papi. Panggilannya Papi. Arjuna, gila panggil Arjuna. Sok keren aja panggil Arjuna. Arjunanya apa tadi? Buaya. Arjuna buaya. Dia yang ngomong bukan aku ya. Serius, gue meskipun nggak masuk berapa bulan pun gue bisa naik kelas. Gue orangnya pinter gue. Sombong amat, serius. Serius pinter gue. Seriusan pinter. Kelas 1 SMA bolos berapa kali? Belum. Enggak seberapa parah. Halo kelas 1. Pipit. Iya, aku main sulap dong.
Itu Tere Tantan kan? Halo, Iya, Pipit. Pipit. Mams main sulap Tolong dong. sulap dong. Main. Gua nggak ada alat-alat sulap, Pi. Nggak ada yang bisa dimainin, Pi. Apaan? Gua main sulap Ya apa? ampun. Jadi abang waktu kelas 1 SMA itu belum bolos. Belum. Masih normal, iya. Oke, Tapi udah nakal, oke, lanjut. udah belajar ngerokok kayak gitu. Wah, berarti kelas 1 SMA udah mulai ngerokok. Ngerokok. Gitu. Bisa sulap loh Kak, Om Nuril itu. Serius bisa sulap? Serius, bisa. Emang. Bisa. Ayo coba. Tunjukkan. Enggak. Tunjukkan. Enggak, next aja, next. Maaf. Next aja, next Oh, aja. gitu. Oke, kelas 2 SMA. Baru nakal. Ngapain, Baru main aja? mulu. Iya, Main apa? nakalnya cuma nakal-nakal anak-anak, nakal-nakal zaman. Jadi gue SMA itu nakal anak-anak, tau nggak? Nakal-nakal anak-anak kecil. Gue SMA nggak pacaran, gue serius. Gue SMA nggak pacaran. Serius. Masa? Gue mulai pacaran kuliah. Jadi gue lebih suka daripada gue mainin cewek gitu kan, mainan cewek gitu. Gue lebih suka mainan cowok. Bukan mainan cowok, bukan, maksudnya main sama teman-teman cowok gitu. Papi, mainan cowok. Bang Nur, maksudnya gimana? Gini maksudnya, gue main sama teman-teman cowok, main game, main musik, gitu. Terus jalan, main mana ya? Kayak misalkan, kita belum pernah ke pantai sini nih, yuk ke pantai gitu, ke pantai sini kayak gitu. Nakal-nakalnya gitu. Jadi kayak bolos-bolos aja lah ya. Berarti Bolos-bolos kelas 2 aja, SMA, nakalnya. kelas 2 SMA mulai bolos-bolos. Bolos-bolos. Kalau minum enggak gue, minum gitu enggak. Ngilangin Cuma harga ngerokok. diri mungkin. Ngilangin harga diri katanya. Harga dirimu, Pi. Harga dirimu di mana? Cristiano Ronaldo ke MU. Mana harga dirimu? Woi, Real Madrid. Aduh ya ampun, astaga. Bebuyutan. Musuh gua Berarti bebuyutan abang- nih si Papi. Tapi biasanya kayak gitu seru loh. Kalau ibaratnya kalau temen itu ya bisa kayak hina-hinaan gitu tuh seru, kayak Iya. rame gitu ya. Kalau temen belum menghina, itu bukan temen deket. Nah, Menurut gua kayak gitu. setuju. Kalau temen udah temen deket itu yang udah hina-hinaan, yang udah anjing-anjing, udah segala macam, udah kayak gitu, itu baru temen, baru sahabat. Jadi kalau belum kayak Jadi- gitu itu namanya bukan teman gitu. Oh iya, salin. Mbak, apa naksir Mbak Iki? Iklan guys. Iklan temen gua. Dia calon ketua PSSI loh teh. Wow, apa tuh PSSI? Apa? Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Wow. Nice to meet you. Gua hobi bola. Oh, hobi bola. Hobi Selain sepak itu? bola lah pokoknya. Main musik itu Main jadi musik. hobi gue entertain. Semua yang berbau tentang dunia hiburan gue suka. Contohnya kayak tadi Papi ngomong main sulap. Dunia hiburan, main sulap, bikin film, bikin animasi. Apa sih sulap? Coba tes. Aku mau lihat dong. Aku belum pernah lihat abang sulap-sulapan. Kemarin Susah waktu sih di kalau- sebelah nggak ada. Di sebelah nggak ada kemarin. Tapi susah kalau lewat gini, susah, enakan langsung kalau main sulap itu. Soalnya kalau kayak gini kan direkam, terrekord, dan sulap itu salah satu syarat dari bermain sulap adalah jangan pernah mengulangi trik yang sama di satu orang yang sama. Itu salah satu syaratnya. Oh gitu, ternyata nggak mau di-record makanya. ya guys ya. Nggak mau di-record. Tapi kan ini jadi Maunya kenang-kenangan langsung. buat Tere. Kenang-kenangan juga buat Maunya semuanya langsung. yang lihat. Oh gitu. Ini Yeah. modus baru guys.
modus baru deh guys supaya bisa ketemu ya kan. Caranya kayak gini caranya guys. Tuh bisa ditiru. Lagi musim modus baru ya. Oke, tadi kan kelas 2 SMA udah mulai apa? Nakal. Itu semester 2. Ya udah langsung, pokoknya udah gue lupa mau semester 1, 2 nggak tahu, udah lupa. Pokoknya udah nakal aja. Berarti yang paling Request lagu parah dong, itu kelas Kak. 3. Elul Real, Katere, dia request lagu, ayo Katere nyanyi yuk, Katere yang nyanyi yuk. Gak bisa nyanyi aku. Nanti dulu ya, kita lagi apa namanya? Lagi interogasi Bang Nuril. Abang coba komen di situ tapping ya apa yang mau ditanyakan sama Abang Nuril ya, guys ya. Jadi boleh tanya di sini nggak apa-apa, nggak masalah, oke? Ini sesi tanya, pokoknya semua pertanyaan untuk Bang Nuril semuanya. Seperti itu. Tere nggak ditanya? Tere nggak ditanya? Enggak. Oh enggak? Aku nggak tanya. Oke. Tere profil dong, cerita profil Tere dong. Ayo sekarang Tere, cerita profil. Oh, profil. Jangan. Tere lahirnya di mana? Terus apa kehidupannya kayak gimana gitu, ayo cerita Tere sekarang ya Tere. Aku mau dengerin. Oke deh, aku singkat aja deh. Aku adalah seorang wanita yang dibesarkan oleh seorang wanita juga dan seorang laki-laki. Dan aku hidup bersama mereka sekian lama dan sekarang usiaku sudah 24 tahun guys di dunia ini. Dan aku, Tere udah waktunya nikah nih Tere nih. Dan aku sekarang ini lagi kuliah. bicara dengan abang Nuril. Tere kuliah apa gimana sekarang? Kerja. Aku udah selesai pendidikan, aku kerja. Oke. Aku banyak banget sih kegiatan aku ya, tapi untuk saat ini kegiatan aku itu terjun di dunia streaming itu hampir semua aplikasi kayaknya aku ada deh kayaknya. Jadi jangan lupa ya guys ya, cari Tere_TSP ya guys ya, jangan lupa Oh ya. Tere_TSP, mau kalian nyari dimanapun ada. Di Bigo. Di Nimo, ada nggak? Di Nimo? Ada. Nimo ada, oke, di Nemo ada. Tantan. Terus di Tantan. Terus di Star Maker ada nggak? Star Maker nggak ada. Belum ya, bukan nggak ada ya, belum ya. Belum. Ntar mau nyobain mungkin Instagram, di sini. Facebook, terus apa namanya, YouTube ada. Terus Oke. apa namanya, yang aplikasi-aplikasi yang permen itu ada. Permen. Ada lah ya kan, nggak usah disebutin ya. Oh iya, gue tahu. Ya, oke. Gua tahu. Jadi banyak banget sebenarnya. Jadi aku nih mau cerita sedikit ya. Sebenarnya kenapa aku suka di dunia streaming itu pertama, aku bisa kenal banyak orang. Itu sih yang pertama. Dan yang kedua, aku bisa berbagi sama banyak orang. Berbagi sama itu bonus tau gak? Itu bonus. Oh itu bonus. Ya. Kalau gue yang gue cari duitnya aja sih. Gue jujur orangnya, gue jujur. Aku tahu juga. Ya udah, kalau tahu udah diem. Iya. Itu aplikasi terus ada di Play Store. Itu belum ada, nggak bisa dicari di Play Store. Belum ada, nggak bisa. Dan aplikasi itu berbahaya buat anak-anak 18 tahun ke bawah ya, tolong. Iya, benar. Itu harus 18 tahun ke atas, oke? Terus apa lagi, Tere? Sebenarnya sih aku ini terjun di dunia YouTube ini baru aja sih, baru sebulan ini ya. Dan konten aku tuh ya seperti ini, aku sharing cerita-cerita sama teman-teman aku yang aku kenal ya. Dan aku bersyukur gitu, teman-teman aku baik-baik banget mau support. Aku juga berterima kasih juga buat Abang Nuril, ya ampun. Harus udah siapin waktu. Thank you banget buat semuanya, juga teman-teman aku yang udah saling support, udah semangatin Tere, udah
ibaratnya ngasih saran gimana sih caranya supaya bisa baik kayak gitu ke depannya kayak gitu. Dan gimana ya? Kayaknya aku menemukan duniaku gitu di sini. Itu sih. Itu Wes. sih. Walaupun virtual ya. Walaupun virtual. Ini. Padahal sebetulnya dunia nyatanya Tere ini sebetulnya udah punya job loh, udah punya pekerjaan dia. Maksudnya udah punya pekerjaan yang tetap gitu, yang pasti gitu. Tapi dia kayaknya lebih hobi ke masih mencari, kayaknya dia masih mencari jati Ya. dirinya. Iya nggak tahu ya, kayaknya kayak gitu deh kayaknya. Masih 24 kembali tahun lagi. juga kan, masih muda. Nah kak, kalau abang berapa tahun? Berapa tahun coba? 12 tahun lah. Oke. Mungkin terakhir ya yang Terakhir. yang mau Tere tanyakan ke abang nih ya. Seandainya nih abang ibaratnya dikasih kesempatan untuk memilih kayak gitu, memilih ya antara karir ya dengan pasangan kayak gitu ya. Misalkan nih ada rekaman dan akhirnya abang itu harus kelihatan untuk tidak memiliki pasangan kayak gitu. Jadi pasangannya ini nggak terima dengan hal tersebut. Gimana? Abang memilih apa? Karir? Udah pernah. Atau Itu udah pernah kejadian. Gua ninggalin dunia entertain Jakarta ya karena pasangan gua. Dan ternyata gua salah gitu. Harusnya gue lebih memilih di sana, lebih memilih karir gue daripada pasangan gue, karena dari sini gue belajar bahwa membangun kepercayaan itu susah. Dari sini gue belajar, dan kepercayaan yang udah gue bangun di ya kayak biasa aja gitu, kayak nggak ada balasannya gitu. Makanya gue menyesal udah ninggalin karir entertain gue di Jakarta dan lebih memilih pasangan gue. Jadi menurut gue sekarang gue harus bagus dulu karirnya, baru pasangan ngikutin gue gitu. Itu target gue sekarang. Jadi impian gue itu. Ya kayak gue harus perbaiki dulu karir gue. Setelah karir gue bagus, pasangan itu pasti ngikut deh. Pasangan pasti ngikut gitu. Pikir gue gitu. Jadi sekarang gue santai-santai aja deh. Nggak ngejar-ngejar cewek dulu deh, ngejar-ngejar perempuan. Gue ngejar duit, karir dulu. Kalau gue udah gede banget gitu, udah bisa mencapai semua cita-cita gue dan keluarga gue, kayak yang tadi tuh pengen jalan-jalan, pengen bawa orang tua gue ke sini gini. Itu kalau udah kecapai semua, baru kayaknya tinggal posting aja di Instagram, udah kayaknya banyak yang mau gitu. Paham gak sih? Paham ya? Paham. Ya kayak gitu. Ya, emang jadi percuma kalau misalkan kita memperjuangkan perempuan tapi karir kita ya biasa-biasa aja gitu. Akhirnya juga namanya keluarga, namanya hidup berkeluarga itu kita gak makan cinta. Yang kita makan duit. Yang kita butuhin duit gitu. Setuju banget. Kayak gitu. Benar. Dan gue menyesal. Sebetulnya gue ninggalin dunia entertain di Jakarta juga atas permintaan pasangan gue. Gue pikir karena dia yang minta, berarti dia udah siap menerima kehidupan yang penuh dengan keambiguan gitu. Dan ternyata dia nggak bisa gitu. Terus ngapain kalau lu nggak bisa nerima kenyataan kayak gini? Ngapain dulu gue disuruh berhenti gitu kan? Gue pikir udah enjoy aja, mau makan, anggaplah kasarannya gini deh, kasarnya mau makan pakai telur, pakai kecap gitu. Kalau misalkan mau nerima, enak-enak aja, tapi masalahnya nggak mau nerima. Gitu. Jadi kalau misalkan gue tahu dari dulu, ya gue lebih baik milih karir lah daripada pasangan, ya kan? Yeah. Dan itu keputusan hidup tersalah gue menurut gue. Keputusan gue yang paling salah dalam hidup itu menurut gue. Ada di antara dua pilihan itu. Pilih karir atau pilih pasangan yang lu cintain gitu.
gue pilih pasangan dong, cewek yang misalkan nih gue cinta sama Tere, misalkan gue cinta sama Tere, terus Tere suruh milih nih, lu mau kamu mau tetap berkarir di sini, sering diajakin foto sama cewek-cewek, sering gini-gini, dan gue cemburu gitu. Apa kamu milih ninggalin karirmu itu, tapi gue gak cemburu, dan lu sama gue aja gitu, lu milih mana? Dan gue milih Tere gitu. Dan setelah gue jalan sama Tere lama, ternyata Tere tidak bisa menerima keadaan gue gitu. Akhirnya Tere ninggalin gue gitu. Dan itu kesalahan terbesar gue. Harusnya gue udah, ya terserah lu gitu. Ini karir gue, dan karir gue juga buat ngidupin lu, buat membahagiakan lu. Lu harusnya terima gitu. Toh gue juga nggak ngapa-ngapain sama orang-orang gitu. Gue nggak nyeleneh, gue nggak kasar, gue nggak ngewe sama orang buat nyari duit, kan kayak gitu kan kasarannya kan, kasarannya. Benar. Toh juga buat kehidupan bahagiain lu juga gitu. Ternyata dia nggak bisa nerima itu gitu. Atau ujung-ujungnya dia mau yang wah-wah kan, mau yang mewah-mewah, mau gini-gini. Kalau misalkan gue tetap milih karir, gue bisa memenuhi itu semua. Tapi karena gue lebih memilih lu nggak cemburu, lu nggak sakit hati, ya udah gue milih lu. Akhirnya ternyata gue salah. Makanya itu satu kesalahan terbesar dalam hidup gue. Keputusan salah yang gue ambil terbesar dalam hidup gue. Seumur hidup, itu doang. Sampai sekarang, begitu. Tapi walaupun nih abang udah menyesal seperti itu, masih bisa kan ibaratnya untuk mencapai lagi, berjuang bisa, lagi. insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Dan alhamdulillahnya teman-teman gue yang masih sukses, yang ada di Jakarta, yang ada di Jember juga, teman-teman YouTuber yang subscribernya udah jauh gede, 2 juta subscriber, 4 juta subscriber, itu mereka tahu cerita gue, tahu gue aslinya kayak gimana. Jadi mereka bener-bener ngedukung gue, dan dari situ mereka semua bantuin gue. Lu bangun lagi dari nol, lu butuh apa, gue bantuin. Gue paling gak suka kalau misalkan ada cewek yang modelnya kayak gitu teman-teman gue semuanya. Lu harus bangun lagi, harus berdiri lagi kayak gitu. Sip. Mantap. Harus bangkit lagi dong, harus bangkit dong. Semangat dong. Iyalah. Motivasi. Makanya sekarang itu pasti motivasi dalam diri juga ya. Iya, benar. Pastilah. Cacian, hinaan yang gue dapat itu bakal gue jadiin motivasi dalam hidup gue gitu. Ya, hinaan itu akan menjadi motivasi dalam hidup gua. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Oke. Ini kan terakhir ini untuk orang yang bergelut di dunia seniman, di dunia musik, ya seperti ini, itu pasti nggak jauh-jauh dengan apa yang namanya narkoba ya. Pasti ya. Iya, pasti. Itu banyak sekali berita-berita yang beredar di TV, surat kabar, macam-macam lah, sosial media tuh. Pastilah kalau orang terjun di dunia entertain, dia pasti ada sampai ada beberapa artis aja yang udah benar-benar tenar aja masih ada seperti itu. Masih ya. Kalau abang sendiri gimana tuh menyikapinya seperti itu? Apa abang pernah nggak seperti itu dalam hidup? Pernah nggak sampai Enggak. seperti itu? Enggak pernah. Ya? Enggak pernah. Enggak. Menurut gue sih tergantung didikan orang tua sih. Semua masing-masing tergantung didikan orang tua dari kecil ya. Dari kecil. Jadi kayak kalau didikan orang tua kita bener, kita nggak bakal ke situ gitu. Pertama ya. Terus yang kedua pergaulan. Kalau misalkan udah dididik sama orang tua baik dari kecil, ternyata pergaulan kita juga salah. Kita nggak bisa milih bergaul sama siapa, kita nggak bisa milih. Ya tetap aja. Akhirnya kecemplung juga. Akhirnya nyebur juga. Cuma karena mungkin gue memang nggak suka ya barang-barang salah. Gue nggak suka sesuatu yang salah. Gue nggak suka. Gue sukanya yang bener-bener aja, kayak lurus-lurus aja gitu. Gak menggo-menggo gitu, nggak keluar dari jalur lah. Gue lebih suka yang normal-normal aja. Kayak misalkan nakal gue pun kan tadi gue udah bilang nakal gue pun cuma nakal ya anak-anak, nakal sebatas bolos kayak gitu, nakal anak-anak main game ke pantai gitu ya. Iya, nggak pernah mainan cewek gitu kan pernah. Terus apalagi sampai jangankan narkoba, minum aja gue nggak. Jadi ya
tergantung orangnya sih, tergantung pribadinya masing-masing. Gantung Cuma rata-rata kalau di dunia entertain biasanya mereka itu karena doping. Kalau menurut gue sih karena doping, karena kerja terlalu capek. Kalau di dunia entertain kan kerjanya nggak kenal waktu ya, bisa dari pagi sampai ketemu pagi lagi, dan bisa jadi itu tiap hari gitu. Jadi mungkin awalnya pakai vitamin doang, minum vitamin, tapi ternyata masih belum kuat juga, akhirnya bisa pakai itu. Mungkin gue nggak tahu juga sih, mungkin kayak gitu. Oke, ini penutup. Pesan abang buat Tere dan buat semua yang nonton, coba. Pesan abang buat Tere dan buat penonton. Ayo apa? Buat Tere, gue doain mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan apa yang dicita-citain sama Tere tercapai. Terus apalagi ya, mudah-mudahan semua perjuangan Tere terbayar. Sekarang Tere lagi bangun channel YouTube, gue doain mudah-mudahan channelnya naik. Mudah-mudahan semua yang terbaik lah pokoknya buat Tere. Terus buat semua yang nonton dari tadi, ya meskipun belum maksimal yang nonton, thank you. Tapi gue udah ngucapin thank you, udah mau mampir. Apaan meledak? Apa songkat Tere meledak? Thank you, pokoknya thank you. Ya. Udah enak, udah. Ya pokoknya makasih lah. Itulah. Tere juga terima kasih banyak udah sediain waktu. Thank you banget. Ini sangat berharga banget buat Tere, dan semoga abang juga yang abang pesankan ke Tere itu kembali lagi ke abang. Amin ya Allah. Semua yang abang impikan semuanya terwujud, sehat selalu. Amin. Dan semua Amin. dalam lindungan Tuhan ya. Dan kita bisa nunjukin ke orang-orang yang udah membuat kita itu jatuh, mencaci kita dan membuat kita itu merasa gimana gitu ya. Amin. Ya. Kita bisa tunjukin dengan semangat dan kekuatan. Oke, Abang. Iya, benar. Salam ya buat ibu, bapak, adik-adik, kakak semua. Salam buat semuanya. Makasih banyak. Thank you banget. Selamat malam, Abang. Dadah. Bye-bye, Tere. Thank you. Dadah. Thank you, Tere. Thank you buat semuanya ya, guys. Makasih udah nonton di sini. Thank you, dadah semuanya.